Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Vigi Indonesia. Kali ini kita akan menguji coba kamera dan baterai life dari Asus Zenfone 9. Jadi seperti yang kalian ketahui, ini kita rekam semua menggunakan dari kamera dari Asus Zenfone 9. Jadi maupun kamera depan maupun kamera belakang nantinya. Jadi kita ingin menguji coba kualitasnya seperti apa, kemudian daya tahannya seperti apa. Nanti kita akan coba untuk vlogging juga. Jadi kita saat ini baterai di 100% di 8/11 ya guys. Jadi kalian bisa lihat nanti untuk kualitasnya seperti apa, untuk baterai seperti apa. Nanti kita akan gunakan juga buat GPS, kemudian kita akan juga buat perekaman shoot beauty shot mungkin, ataupun perekaman video lainnya selama perjalanan ini. Jadi kita bisa lihat nih, kalau secara sekilas untuk kamera depan dari Asus Zenfone 9 termasuk lumayan bagus. Ini dalam kondisi yang cahaya yang kurang ya guys, karena ini dalam mobil dan tanpa bantuan lampu apapun. Jadi murni ini ada cahaya matahari yang masuk, selebihnya tidak ada tambahan lampu apapun. Jadi untuk kualitas kamera depannya sendiri pun menurut kita termasuk bagus. Dan ini kita rekam dengan resolusi 4K ya guys. Jadi menurut kalian gimana? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis kolom komentar. Jadi kita akan uji coba untuk kualitas kamera maupun baterai dari Asus Zenfone 9. Dan pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Oke guys, kita langsung lanjutkan vlog kita hari ini. Oke guys, kita saat ini melakukan perjalanan. Saat ini pukul 8.36 dan baterai sudah menunjukkan 94%. Jadi tadi kita merekam dengan resolusi 4K Full HD untuk tes gimbalnya. Kemudian ini kita lagi perjalanan juga, jadi kalian ikutin aja untuk vlog kita kali ini. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Oke guys, kita kali ini sudah perjalanan. Sekarang itu pukul 9.04. Baterai sudah menunjukkan 88%. Jadi memang cukup lumayan turun ya, cepat ya guys. Dalam waktu nggak sampai 1 jam sudah turun sekitar 12%. Tapi itu kita karena pakai full GPS dan kita juga pakai perekaman video ini. Tapi nanti kita lihat apakah memang baterai life dari Asus Zenfone 9 ini bisa bertahan seharian nggak kalau kita gunakan ekstrim seperti ini. Jadi ini adalah kondisi ekstrim ya guys. Jadi karena kita pakai GPS, pakai kamera non-stop ya guys. Dan ya mungkin nanti kita akan simpulkan di waktu closing ya guys, apakah memang kualitas baterai life-nya bagus atau tidak untuk sebuah kapasitas 4300 di HP yang compact banget di kelas flagship Android ya guys. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan kita di Taman Ismail Marzuki. Saat ini pukul 9.24, kita lagi di parkiran dan ini saat ini kondisinya ekstrim low light ya guys. Jadi benar-benar low light banget dan ini kita pakai kamera depan. Di sini 9.24, baterainya 83%. Jadi ya sudah berkurang 17%, kurang lebih sekitar 1 jaman lebih ya untuk kita pakai untuk GPS maupun kamera. Jadi seperti itu yang kalian bisa ketahui untuk kualitas kamera depan dalam kondisi ekstrim low light ya guys. Jadi silahkan tulis komentar, nanti kita akan lanjutkan untuk perjalanan kita hari ini ya guys. Oke guys, kita uji coba ini kamera depan dari Asus Zenfone 9. Ya, kita sudah di Taman Ismail Marzuki. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat vlogging. Dan gimana menurut kalian, apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus Zenfone 9. Ya, enak banget sih feelsnya di sini. Kalau kalian memang punya kesempatan ke sini, mampir-mampirlah ke sini dan memang enak banget tempatnya dan oke banget. Kita lanjutkan, kita nanti akan beberapa shoot untuk di dalam seperti apa dan kita akan tunjukkan pada kalian untuk di dalamnya seperti apa ya guys. Kita lanjutkan.
Oke guys, kita uji coba kamera belakang dari Asus Zenfone 9 kalau kita gunakan Hyper Steady-nya. Tapi ini semua direkam hanya maksimal di 1080p saja. Jadi kalau kita gunakan buat perekaman ini, kita pegang pakai handheld ya, tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat secara gambar ini termasuk bagus, secara langit juga masih oke, masih kelihatan. Dan ini stabil ya guys, harusnya ya. Untuk ini kita jalan biasa saja tanpa aneh-aneh. Jadi menurut kita termasuk oke. Lucu banget buat Asus kasih fitur ini. Dan lihat untuk pohon-pohonannya juga, warnanya juga keluar oke. Memang lebih hijau sedikit tapi oke sih. Secara kualitas gambar menurut kita termasuk oke dan acceptable ya. Kalau kalian mau jalan-jalan di Taman Masuki Ismail juga oke banget nih guys, buat kalian yang suka buat konten, atau misalnya kalian mau cuma refreshing doang, menikmati pohon-pohonan. Ini adalah sebuah tempat yang menarik banget ya guys. Tapi kita ini suaranya juga santai aja, pelan aja, nggak kenceng-kenceng banget, normal-normal aja. Dan menurut kita termasuk oke sih guys. Ini kita suaranya mungkin agak berubah sedikit karena kita pakai masker. Dan di sini kalau kalian lihat ini kestabilannya, wih gila sih, ini memang stabil. Tapi kalau kita coba buat lari ya, ini kita buat lari masih oke, masih stabil guys. Dan ini berarti kita coba lagi. Gimana menurut kalian? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar mengenai gimbal dari Asus Zenfone 9 ini. Kalau kita gila sih, ini bener-bener keren banget sih. Di harga 8 juta kurang 1000 kalian dapat kualitas kamera seperti ini. Cakep sih guys. Silahkan tulis ke komentar. Kita lanjut lagi vlog kita hari ini ya guys. Oke guys,
sejauh ini gimana menurut kalian untuk kualitas foto maupun videonya dari Asus Zenfone 9? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sendiri, ini adalah HP yang sudah melebihi ekspektasi kita di harga 8 juta. Kualitas kamera yang cakep dan kualitas low lightnya juga oke. Meskipun memang untuk kamera depan kalau di low light, extreme low light memang agak kurang, tapi itu masih wajar banget ya guys, karena tadi itu benar-benar kondisi extreme low light. Tapi overall menurut kita untuk kualitas kamera foto, kamera video, depan belakang itu termasuk bagus. Fitur gimbalnya juga oke, dan ya kita akan habis ini masih rencana sih mungkin kita akan kembali habis ini. Tapi menurut kalian gimana? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis di komentar mengenai kualitas kamera depan sama kamera belakang dari Asus Zenfone 9 ini. Silahkan tulis di komentar ya guys. Oke guys, kita tadi sudah selesai jalan-jalan. Saat ini kita lagi di dalam mobil, dan ini masih di kondisi parkiran yang tadi kita waktu coba extreme low light. Cuma kita bantu sekarang tambahkan lampu supaya nggak terlalu gelap. Dan ini better ya guys, untuk secara kualitas gambarnya, autofocusnya juga masih oke, masih acceptable. Terus kalau sekarang kalian lihat di sini, kita saat ini jam 10.28, baterainya sudah 68%. Dan dari tadi kita pakai buat perekaman foto, video, GPS, sudah lumayan ya guys, jadi sekitar 2,5 jam, 3 jam ya untuk kita pakai ini dari 100% ya. Saya lupa, nanti saya akan taruh di bawah ini. Overall ini masih termasuk awet ya guys. Dan memang untuk suhu HP-nya sendiri memang lumayan menghangat, karena kita pakai buat perekaman 4K. Terus kita pakai buat perekaman foto, video di tengah outdoor yang panas, terik ya guys. Dan layarnya juga cakep banget, layarnya terang banget, buat dipakai di outdoor masih kelihatan banget karena layarnya Super AMOLED. Dan ya bagus banget lah guys ini. Kita beneran nggak nyangka. Cuma memang low light ini memang perlu ada lampu ya guys, untuk supaya bisa lebih better. Ini aja masih kelihatan noise-nya untuk kita sudah nyalakan lampu, tapi ini kondisi yang memang sangat tidak ideal sebenarnya. Tapi kita habis ini mungkin akan cari makan, terus kita habis itu pulang. Nanti kita akan masuk ke closing juga untuk simpulkan baterai life dari Asus Zenfone 9 ini seperti apa. Apakah memang semenarik itu, bisa dipakai buat seharian, dan ini memang sudah lumayan terbukti ya guys, masih termasuk awet, masih di atas 60%, di atas 65% untuk pemakaian lumayan ekstrim ya guys. Ini mungkin tidak mencerminkan untuk keseharian user ya, karena mungkin setiap orang nggak bakal se-ekstrim ini pakainya. Kalau se-ekstrim ini aja masih bisa awet, apalagi kalau kalian tidak pakai se-ekstrim ini. Tapi ya silakan tulis komentar untuk sejauh ini mengenai kualitas kamera, foto, video, apakah menarik atau tidak. Silahkan tulis di komentar ya guys. Kita lanjutkan lagi untuk perekaman videonya dari Asus Zenfone 9 sampai akhir ya guys. Akhirnya kita sudah selesai juga untuk pengujian dari HP Asus Zenfone 9. Setelah kita gunakan seharian dari jam 8 pagi hingga saat ini pukul 6.20 malam, baterai saat ini sudah menunjukkan sisa 20%. Yang artinya kalau misalnya kita gunakan buat seharian penggunaan, itu sangat bisa banget. Untuk kapasitas baterai 4300 mAh, ini termasuk bagus banget ya guys. Dan kita juga sudah menggunakannya untuk Google Maps, kemudian kita juga untuk kamera, kemudian kita juga tidak hanya untuk kita gunakan Google Maps dan kamera, kita juga pakai buat sosial media, kita juga pakai buat gaming. Bahkan kita coba satu game di sini, game Mobile Legends juga kita coba, dan itu wow banget ya guys. Dan itu menurut kita termasuk bagus. Dan sekedar informasi kepada kalian, ini video closing ini direkam menggunakan kamera belakang utama Asus Zenfone 9, direkam dengan resolusi 4K 30 frame per second. Dan ya menurut kalian gimana? Apakah oke atau tidak oke? Menurut kita sih hasil kamera itu memang bagus. Yang kedua itu kualitas layarnya juga bagus. Yang ketiga, gimbalnya juga memang bukan gimmick tapi memang bagus. Terus kemudian baterai life-nya ternyata bagus banget. Ini juga mungkin karena berkat chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya yang memang irit daya guys, 4 nanometer itu memang bagus banget ya untuk
kualitas smartphone HP di harga 7,99 juta ke 8 juta ini sudah bagus banget ya guys, dan menurut kita ini termasuk bagus. Tapi sekali lagi ini adalah perawatan review gadget. Mungkin nanti kita akan cerita lebih lengkapnya mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone Asus ZenFone 9 ini di video review. Tapi overall sampai sejauh ini menurut kita ini adalah HP yang worth it untuk dibeli. Menurut kita ya guys, sampai sejauh ini kita masih belum menemukan hal-hal yang memang krusial banget ya, kecuali mungkin yang perlu kalian notice tadi kita sudah sempat mention di perjalanan tadi, yaitu adalah bodinya yang memang lebih gampang panas ketika dipakai buat bekerja keras. Ketika kita ajak bermain game pun tadi kita uji coba gaming itu memang agak menghangat dan memang lumayan panas, sampai bisa suhunya itu kalau kemarin kita coba untuk gunakan penggunaan berat itu bisa sampai 50 derajat untuk di suhu luarnya, dan itu memang cukup panas. Tapi menurut kita hal itu mungkin wajar ya kalau misalnya kita gunakan performance terlalu tinggi. Tapi kalau di luar gaming kita tidak pernah sampai sepanas itu ya guys. Itu catatan buat kalian. Mungkin kalian yang penasaran apakah HP ini cocok untuk gaming, ya kalian perlu ketahui ya kalau itu ada manajemen panas. Dan ini sekedar bonus buat kalian yang kalian nonton sampai akhir video ini. Ya, kita akan bahas lebih lengkapnya kelebihan kekurangannya di video review. Tapi ya sekian untuk video tes kamera, tes baterai life dari Asus ZenFone 9. Gimana menurut kalian? Nanti kita akan tulis juga kalau misalnya kita boosting audio di kamera Asus ZenFone 9 ini, kita akan tulis juga di bawah ini. Tapi kalau misalnya tidak, berarti itu tidak ada boosting sama sekali. Jadi benar-benar murni dari mikrofon internal dari Asus ZenFone 9 yang bagus banget ya guys. Dan ya silahkan terus komentar, dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye bye.